dari rasa bersalah. Kecelakaan temannya masih membayangi, menghantuinya di setiap langkah. Ia berharap kesunyian hutan bisa meredam jeritan dalam kepalanya. Senja mulai turun ketika Galang bertemu Pak Tamin, penjaga gunung tua dengan wajah keriput. Mata Pak Tamin yang redup menatap Galang lekat-lekat. "Jangan tidur di barisan terakhir," ujar Pak Tamin pelan. Suaranya serak seperti daun kering. Galang mengernyit. "Barisan terakhir." Pak Tamin hanya menggeleng, lalu berbalik pergi. Sosoknya menghilang di balik kabut, meninggalkan Galang dengan tanda tanya. Malam semakin larut. Galang tersesat, kakinya lelah melangkah tanpa arah. Ia memutuskan beristirahat di bawah sebatang cemara besar. Angin dingin merayap di kulitnya. Galang memejamkan mata, mencoba tidur. Entah berapa lama ia terlelap. Tiba-tiba Galang terbangun. Matanya terbelalak menatap batang pohon di hadapannya. Dalam keremangan, ia melihat kulit pohon itu bergerak, naik turun, seolah bernafas. Galang mengucek mata. Mungkin hanya ilusi, tapi gerakan itu masih ada. Perlahan namun pasti. Keesokan harinya, Galang melanjutkan pendakian. Namun ada yang berbeda. Ia merasa diikuti. Sesekali terdengar suara langkah di belakangnya. Ketika berbalik, hanya ada kekosongan. Malam berikutnya, Galang bermimpi. Dalam mimpi itu ia mendengar bisikan-bisikan. Suara-suara asing yang memanggilnya. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Hari demi hari berlalu, Galang semakin sering mendengar suara-suara aneh. Bisikan yang tak jelas asalnya. Langkah-langkah yang mengikuti namun tak pernah terlihat. Suatu sore, Galang memperhatikan batang-batang pohon di sekitarnya. Ia terkesiap. Ada potongan wajah-wajah samar di kulit pohon. Mata yang menatap kosong. Mulut yang menganga. Seolah mereka terkubur di dalam batang cemara. Galang menggelengkan kepala kuat-kuat. Pasti hanya halusinasi. Tapi bayangan itu tak mau pergi. Malam itu Galang kembali bertemu Pak Tamin. Wajah tua itu kini tampak lebih muram. "Kau sudah melihatnya?" tanya Pak Tamin. Galang mengangguk pelan. "Apa maksudnya semua ini?" Pak Tamin menghela nafas panjang. "Cemara-cemara ini bukan pohon biasa. Mereka adalah segel roh." "Segel roh?" "Ya, roh-roh jahat yang dikurung. Mereka yang telah melakukan kejahatan besar, pembunuh, pengkhianat." Pak Tamin menatap Galang tajam. "Dan kau telah menyentuh pohon yang sudah melemah." Galang teringat pohon besar tempatnya beristirahat pertama kali. Pohon yang seolah bernafas. Pohon ketiga dari ujung hutan. Lanjut Pak Tamin. Di dalamnya terkurung roh seorang pembunuh yang menghabisi seluruh keluarganya. Sekarang ia hanya bisa membisikkan rasa dendam. Tubuh Galang gemetar. "Apa yang harus kulakukan?" Pak Tamin menggeleng. "Tidak ada. Kau sudah terlanjur menyentuhnya. Sekarang berhati-hatilah." Sejak malam itu Galang mulai berubah. Ia tak bisa tidur. Tangannya membiru seperti akar pohon. Dan ia mulai bicara sendiri. Suatu malam, Galang terbangun oleh
Hanya Pak Tamin yang memperhatikan. Di tepi hutan kini tumbuh